Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parasman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Wycombe Wanderers di Master League Road to Glory kita. Dan di episode sebelumnya tepatnya, lagi-lagi kita harus mengalami hasil imbang 2 kali menghadapi Brentford dan juga menghadapi Blackburn Rovers. Walaupun menurut gue itu adalah hasil yang positif, tapi sangat tidak positif secara rekor, karena kita sudah mengalami banyak sekali keimbangan. Kita bisa lihat posisi kita di klasemen. Saat ini masih ada di posisi 23 dengan total 4 kali hasil imbang. Artinya masih memegang 4 poin. Sementara di bawah kita ada Swansea City, yang kayaknya itu mereka menang 1 kali atau mungkin hasil imbang 2 kali, entah 3 kali, entahlah. Dan di episode kali ini sangat spesial karena kita akan kembali melanjutkan pertandingan FA Cup. Dan kali ini di round kedua kita akan menghadapi Crystal Palace, di mana di round pertama kemarin kita berhasil mengalahkan wakil Premier League, yaitu Leeds United. Walaupun technically mereka baru promosi dari Championship, namun mereka sudah terhitung kualitasnya sama seperti tim papan tengah di Premier League. Jadi kita bisa lihat Crystal Palace, entahlah apakah mereka akan lebih menyulitkan daripada Leeds United. Namun gue bisa memprediksikan itu pastinya, walaupun kemarin Rodrigo kalau tidak salah 80 ratingnya, sementara pemain mereka nggak ada yang sampai 80, namun rata-rata sudah 75 plus kecuali Eze. Jadi kita akan langsung ke stadion netral. Kalau di PES ini stadion generik. Untuk technically kita akan pergi melawat ke kandang dari Crystal Palace, di mana mereka kalau nggak salah sudah nggak punya si Wilfried Zaha, namun masih berbahaya karena mereka masih punya Michy Batshuayi dan juga ada Christian Benteke. Dan kali ini Benteke starting untuk duet dengan si Eze. Sementara di left back mereka dan juga right back juga cukup berbahaya. Di kanan ada Callum Chambers yang mereka beli dari Arsenal. Sementara di kiri mereka ada Patrick van Aanholt, pemain senior Belanda yang cukup berbahaya. Oh, ini dia kapten kita, Onyedinma kalau nggak salah. Yap, nomor 14. Harrington ya? Gue agak lupa juga sih. Namun ya, pokoknya ini dia kapten kita. Dan lihatlah banyak juga pemain pendukung dari Leicester City, Barcelona cabang Inggris kata netizen Indonesia. Dan ini dia Crystal Palace yang dilatih oleh Roy Hodgson. Kiper mereka masih Rene Guaita, sementara Marsmeyer dan juga McCarter di tengah, sementara di kiri Geoffrey Schlupp, dan di kanan itu gue lupa lagi. Pokoknya ini adalah formasi kita, pretty much tim utama kita kecuali Wheeler. Namun Wheeler dengan kualitasnya yang gue sudah anggap sebagai tim utama. Ini dia Christian Benteke, Geoffrey Schlupp, Dan langsung saja dimulai. Ini dia pertandingan FA Cup round kedua antara tim kasta kedua Wycombe Wanderers menghadapi tim kasta pertama Crystal Palace. Fagundes langsung dapat bola kita, untungnya langsung kasih ke Onyedinma, peluang yang sangat bagus terbuka lebar. Onyedinma namun di blok tadi oleh pemain mereka, sliding block. Eze kali ini mungkin mereka melakukan counter, namun kontrol ke belakang oleh Eze. Marsmeyer kasih ke Patrick van Aanholt yang overlap. McCarthy dapat, nice sekali, kasih ke siapa namanya, Alsop lagi, gue lupa. Ini dia Danny Wheeler enggak tuh, gue lupa nama-nama mereka coy. Fagundes kasih ke Harrington ada ruang terbuka, langsung shooting, namun berhasil ditangkap oleh kiper Crystal Palace yaitu Guaita. Wheeler dapat, namun dapat ke Schlupp, dapat lagi Thompson, namun Marsmeyer mengganggu tadi. Andre Townsend kapten mereka ya, Ezekiel Eze sering turun ya. Eze langsung kasih ke Benteke, hati-hati keluar dari sarangnya, nice clearance dari Alsop. Lemparan ke dalam untuk mereka ya. Van Aanholt passing statistik passing kita akurasinya cukup lebih banyak daripada mereka ya, nice sekali. Naik dapat lagi, nice, namun masih dapat ke Patrick van Aanholt. Yap, lemparan ke dalam untuk kita, nice. Thompson kasih ke Harrington, ada Fagundes langsung kasih ke Wheeler, terlalu deras kayaknya. Yap, didapat oleh Geoffrey Schlupp, hampir dapat Wheeler. Pressing dia sedikit ke Kelly tadi.
Naik dapat, no, dapat oleh Benteke, namun berhasil dapat second ballnya oleh Stewart. Freeman, Fagundes, kasih ke Onyedinma. Lihat itu Fagundes maju sedikit, Fagundes kasih ke Fagundes lagi. No, dihalang-halangi oleh si siapa, Shane Dan. Naik dapat, namun second ballnya Marsmeyer sedikit dapat. Dapat lagi, Fagundes kasih ke Jacobson. Lihat hanya Onyedinma, namun dia memilih untuk kasih ke Freeman, namun terlalu deras. Berhasil ditangkap oleh Guaita, kasih ke Schlupp. Ada Benteke, Meyer, MacArthur, Andre Townsend. Bermain mereka kayaknya awal-awal sempat terpusat di tengah, namun kayaknya mereka mencoba untuk melebar. Eze kasih ke Townsend, kembali lagi ke Eze, tidak terjaga. Eze masih dijajak oleh Stewart, dijegal namun berhasil crossing, namun untungnya kita berhasil memenangkan, namun bola di mereka lagi. Freeman dapat. Yes, Freeman kasih ke belakang dulu, jangan ambil resiko. Stewart hampir dapat oleh Eze, dan wasit menilai itu sebagai pelanggaran untuk Crystal Palace, jadinya play on. Benteke diganggu oleh Thompson, dapat Thompson. Eze ya. Dan itulah dia, akhirnya kebobolan juga di menit ke-32 babak pertama, bahkan melalui gol pemain muda asal Inggris, Ezequiel Eze. Kayaknya namanya Ezequiel ya. Kalau salah bisa kalian komentar di bawah. Real face pak pemain-pemain mereka, terutama Meyer sih real face yang paling bagus di tim mereka. Meyer dan juga ini Van Aanholt. Benteke agak kurang. Lihatlah, Benteke dapat itu, sempat diganggu, namun Meyer langsung kasih ke Eze, dan Stewart itu jaganya itu agak kurang ya menurut gue. Menjaga Eze seorang Stewart, dia juga sempat lepas loh, namun Stewart berusaha mengcover, dan sayang sekali dengan skillnya Eze berhasil melewati Stewart dan bahkan hampir ditekel oleh Josh Knight. Onyedinma berhasil menyamakan kedudukan, bahkan tidak sampai 10 menit mereka unggul, kita langsung menyamakan kedudukan. Nice sekali Onyedinma di menit ke-39. Onyedinma berhasil menyamakan kedudukan. Kok ada kedengeran? Oke, kayaknya udah benar. Sorry kalau kalian bising tadi. Wheeler dapat Harrington tadi, namun berhasil didapatkan oleh Kelly. Slope diganggu oleh Thompson. Wheeler, Meyer dapat. MacArthur kasih ke Eze lagi. Hati-hati ya. Eze kasih ke Patrick Van Aanholt. Sorry kalau tadi suaranya gue gak kedengar. Berhasil diganggu Andre Townsend. Agak kurang. Dan itu lagi babak pertama. Sudah berlangsung. Dan sementara sama untuk tidak sama rata ya. Cek.
Oke, aman ya kayaknya. Oke, aman. Jadi itulah dia babak pertama, dan mungkin kita akan sedikit mengubah formasi. Mungkin kita akan ambil resiko kali ya untuk sedikit bertahan dengan menggunakan formasi 5 back, karena gue lihat agak susah melawan mereka tanpa menggunakan formasi bertahan. Jadi we'll see. Wheeler attacking instruction, gue kasih counter attack, sementara masih dengan front line all out defense, front line pressure aja, karena kalau all out defense kita akan kesulitan untuk membangun serangan. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya ya. Tafazoli gue masukin ya, gantiin si Thompson untuk menjadi seorang center back. Onyedinma langsung bisa melewati Chambers. Onyedinma langsung crossing ke Wheeler. Let's go. Menit ke-48. Gila, baru 3 menit. Babak kedua berjalan. Wheeler langsung, gue udah bilang kan di awal tadi bahwa Wheeler ini sudah cocok untuk menjadi tim utama, dan dia membuktikannya dengan membuat kita unggul akhirnya. Setelah tadi kita nggak pernah unggul atas Crystal Palace. Lihatlah through ball yang cukup bagus itu dari siapa ya, langsung kasih ke Onyedinma. Onyedinma crossingnya parah sih, dan bahkan sudah ada 5 orang bahkan 6 bahkan di kotak penalti mereka, namun gak ada yang sama sekali bergeming melihat Wheeler. Lihatlah dengan sangat cepat Wheeler. Ada Van Aanholt dan juga Kelly kalau nggak salah di situ. Jadi game on 2-1, kendali ada di kita, langsung memberikan dampak. Ternyata pergantian formasi ini, Jeffrey Schlupp kasih ke Benteke, ada Eze. McCarter kasih ke Shendan. Odania yang tadi. Chambers mencoba kasih ke Thompson, namun berhasil dibaca oleh Jacobson. Ruben Alsop ke depan, ada Fagundes mungkin. Dapat dia kasih ke Onyedinma, kontrol sedikit, langsung ada Jacobson yang through ball, yang overlap sorry. Townsend dapat, masih dapat loh si Onyedinma. Namun Onyedinma receive passingnya ya. Benteke over the top ke Eze yang onside. Ada Stewart yang menjaga, menempel ketat dia, namun dengan skillnya berhasil melewati. McCarter kasih ke Benteke, hati-hati. Hampir loh sumpah. Dan kita lihat bagaimana Eze dengan skillnya, gue akui sih Eze parah banget sih. McCarter langsung backheel kasih ke Benteke, namun masih menyamping sayangnya. Shootingan dari Benteke. Mereka mengganti pemain ya. Oh ya, Michy Batshuayi dimasukin untuk menggantikan si Christian Benteke. Mereka butuh pemain yang lebih segar kayaknya, yang lebih muda, yang lebih punya speed dan lebih punya stamina pokoknya. Atau mungkin mereka ingin menyimpan Benteke untuk pertandingan Premier League, gue juga nggak tahu. Guaita kasih ke Michy Batshuayi. Ada Tafazoli di sana. Pastinya dia menang dong. Diganggu Batshuayi, namun Freeman dapat. Callum Chambers kasih ke McCarter. Ada Townsend di kanan. Freeman nice sliding tackle, namun berhasil dapat lagi mereka. Batshuayi diganggu oleh Tafazoli. Cukup solid sih gangguan kita terhadap penyerangan mereka, namun kita harus hati-hati. Ini Eze dapat Stewart, gila loh, udah improve setelah gue wanti-wanti, namun itu pelanggaran ternyata dari seorang Stewart kepada Eze, injak kaki kayaknya. Namun 50-50 lah wasit, gila loh. Kan itu ada bola juga ya. Position pastinya kita kalah, itu it's okay lah. Eze langsung shooting dia, namun membentur pagar betis kita. Bola pastinya di mereka untuk lemparan ke dalam. Andre Townsend mengambilnya, kasih ke Eze, kasih dekat mereka, kasih ke Marsmeyer. Hati-hati dia mau crossing atau shooting. Ternyata dia crossing, namun Michy Batshuayi tetap diganggu oleh seorang Josh Knight. McCarter dan juga McCarthy ya. Nice sekali Alsop tinjuannya, namun Schlupp masih dapat, kasih ke Aanholt.
Batshuayi, ada Chambers, hampir saja dapat. Jacobson. Hampir bung, hampir sumpah. Hampir bung. Sumpah ini paling deg-degan sih saat-saat yang kayak gini. Fagundes. Second ballnya nggak dapat, ternyata Eze masih dapat. Ada Batshuayi, hati-hati, naik, dapat bola, nice sekali dari seorang kesatria kita. Harrington kasih ke Fagundes, ke Wheeler dulu. Pencipta gol kita ini Wheeler, dijaga oleh Van Aanholt, nice sekali flicker dari Wheeler. Wheeler kasih ke Onyedinma. Oh my god, kalau Onyedinma berhasil menyambar itu dan gol, mungkin mereka udah game over loh. Namun ini kita masih harus berjibaku dengan serangan dari mereka. Namun kali ini kita masih menyerang. Fagundes tahan dulu sedikit bola, langsung kasih ke Harrington, terlalu jauh nampaknya didapatkan oleh Guaita. Pusing ya ngedengerin gue bacot kayak gini. Guaita kasih ke Townsend, dapat Onyedinma, nice. Onyedinma sangat kosong, bisa lihat ada Fagundes. No shit. Offside. Ya juga sih offside, gue udah lihat udah terlalu kosong sih dia. Offside dari Fagundes, satu kaki dia offside. Ya itu nggak bisa berkata-kata lagi sih. Dan kita mungkin akan menggantikan pemain, ada dua yang sudah sekarat, Harrington dan juga Onyedinma. Jadi mungkin Onyedinma kita akan masukin si McCleary kah? Harrington dulu kita masukin si Horgan mungkin, jadi taruh dia di posisi attacking midfielder, sementara si McCleary kita masukin untuk main di sayap kiri untuk menggantikan si Onyedinma, pemberi assist untuk gol kedua kita dan juga pencetak gol pertama kita. Definitely kalau emang betul dia yang akan jadi man of the match, si Onyedinma, kalau memang skor masih bertahan seperti ini. Batshuayi kasih ke Eze, mulai berbahaya, mereka udah banyak sekali pemain mereka pak di depan. Wheeler, mungkin ini kesempatan untuk counter, ngomong apa pak. Fagundes dijaga oleh Marsmeyer, Fagundes sedikit flick, namun dapat lagi Fagundes. No, diganggu memang kualitas seorang Meyer, pastinya kalian tahu. Makanya dia udah 2 musim atau berapa musim bahkan di Crystal Palace. Townsend dapat lagi, namun ada Horgan yang mencoba untuk mengejar, namun pastinya tidak dapat. Meyer kasih ke depan, ada Dan yang mulai menyerang langsung ke depan, dia sebagai seorang attacking back. 1 menit tambahan waktu, kita akan lihat apakah bisa, kayaknya bisa. Yes, oh my god, sumpah gila, akhirnya yes. Oh my god, gak gue sangka sama sekali sih. Masalahnya menurut gue ya, di pikiran gue itu Leeds United lebih lemah daripada si Crystal Palace pak. Jadi ini kemungkinan kita dibantai atau bahkan mungkin kita dikalahkan. Namun ternyata itu tidak terjadi dan kita berhasil memenangkan pertandingan dengan waktu normal. Wow, sebuah kemajuan. 1 assist dan juga 1 gol ya untuk Onyedinma menjadikan dia seorang man of the match. Gue juga setuju sih. Bahkan mereka sudah pakai first team mereka, tim utama mereka bahkan, namun masih kalah juga. Liverpool menang menghadapi Derby. Bournemouth mengalahkan Newcastle United. Satu lagi tim kasta bawah yang berhasil mengalahkan tim kasta atas. Arsenal menang, Wolves menang, Everton menang, Fulham ketemu dengan Brighton, sama-sama tim Premier League. Sementara City menang tipis, United juga menang tipis. Sheffield United harus melewati babak extra time menghadapi Watford. Oke. Namun mereka berhasil menang. Aston Villa menang, Leicester menang, Tottenham membantai, West Ham menang, Southampton menang di extra time, dan juga Chelsea menang. Jadi sejauh ini baru kita dan juga Bournemouth yang berhasil melakukan upset, yaitu di mana tim papan bawah mengalahkan tim papan atas. Ya, Bournemouth mengalahkan Newcastle, jadinya mereka akan ketemu dengan Liverpool, sementara kita kenapa ini harus terjadi ya Tuhan. Kita akan menghadapi Arsenal, tim yang technically adalah tim yang gue dukung di real life. Gue adalah seorang fans Arsenal. Yap. Semoga mereka lawaknya sama dengan lawak di real life, walaupun itu agak sulit terjadi karena melihat ini adalah PES dan ini bukan real life. Astaga.
Dan kita mungkin akan langsung ke pertandingan menghadapi Cardiff. Sementara itu kita akan lihat di Januari ya, lawan Arsenal. Yap, di awal Januari tanggal 10 lawan Arsenal, FA Cup round ketiga. Semoga kita, oh my god, ini udah paling batas sih. Liverpool ketemu Bournemouth, Wolves ketemu Everton, Fulham ketemu Manchester City, United ketemu Sheffield, Aston Villa ketemu Leicester, Tottenham ketemu West Ham, dan juga Chelsea ketemu Southampton. Jadi sejauh ini masih hanya kita dan Bournemouth yang menjadi tim sisa dari Championship yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya dari FA Cup. Hanya 2 tim. Dan kita akan menghadapi Cardiff City. Mereka ada nama-nama seperti Harry Wilson, pemain pinjaman dari Liverpool, ada Joe Bennett, Phillips kiper mereka, bahkan ada Smith yang punya rating 70. Kayaknya mereka rotasi ini ya. Ada Hoylett juga, kayaknya dia pemain Liverpool kalau gue gak salah sih. Dan juga ada Ojo, gue kenal namun gue lupa dia main di mana atau memang dia permanen. Dan juga ada Osei Tutu yang kalau nggak salah adalah tim yang pemain yang dipinjamkan oleh Arsenal. Kita akan kembali bermain di Adams Park, markas kebanggaan dari Wycombe Wanderers. Oh my god, sumpah, lawan Arsenal ya, agak menegangkan sih menghadapi Arsenal. Namun ya, kita akan lihat seberapa seru atau seberapa dibantainya kita. Gue definitely akan pakai tim utama sih. Atau mungkin kali ini ada saran untuk kasih gue saran untuk mungkin nyaranin untuk gue pakai tim cadangan karena kita nggak bisa mungkin menang atau nggak mungkin menang melawan Arsenal. Jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah beserta alasannya. Agak belibet ya, gue nggak minum air soalnya. Ini dia Adams Park, stadion yang cukup megah, stadion generik yang cukup megah untuk ukuran stadion dari tim Championship. Namun di real life kalau nggak salah gini juga ya. Dan ini dia lanjutan dari Championship di mana kita masih mencari hasil kemenangan. 3 poin pertama pastinya kita definitely akan mencari terus menghadapi Cardiff City back. Namun kayaknya ini nggak mungkin sih kita menang menghadapi tim yang sekelas begini. Ini yang gue heran ya, Bang Calvin dari CJM juga bilang sih, entah kenapa gue juga sama kayak gitu ya, kalau main di liga itu agak lebih susah daripada main di cup. Entah kenapa ya, kalau main di cup gue agak lebih ngotot aja gitu loh. Mungkin karena sistem kalau di cup kan kalah langsung gugur kan, mungkin karena itu. Dan karena di liga kita kan masih punya banyak kesempatan lainnya, jadi mungkin karena itu Thompson. Tapi entah kenapa 2 kali kita mengalahkan tim Premier League, Pak, sumpah. Hal yang mungkin gak mungkin terjadi di real life, karena kalau nggak salah mereka di real life juga ketemu sama si Tottenham Hotspur dan dibantai di FA Cup mereka terakhir di real life. Jadi sebuah kehormatan untuk bertemu dengan Arsenal. Dan kita akan lihat seperti bagaimana. Fagundes lihat ada Onyedin mah, namun kayaknya itu offside. Yap, terlihat jelas jauh sih itu, 1 kaki. Tipis loh sama pemain yang di sebelah sini. Osei Tutu kasih ke Tamlin, balas Harry Wilson sih, Pak, kualitasnya dan juga terutama real face nya. Harrington dapat back, kasih ke Harry Wilson. Ini dia pemain asal Wales yang kemarin main dia di Euro walaupun nggak starting. Joe Bennett kasih Harry Wilson namun berhasil diganggu oleh Harrington. Cukup turun ya Harrington. Wheeler, ada Fagundes di sana, dapat Fagundes kontrol sedikit. Lihat ada Onyedin mah. Fagundes mungkin kita akan bisa kasih ke Wheeler dulu. Wheeler terbuka ruang kosong, Onyedin mah. No, hampir saja Onyedin mah. Bamba dapat, Wheeler mengganggu namun ternyata itu adalah lemparan ke dalam untuk mereka. Throw in untuk mereka. Possession
41 banding 59. Peck kasih ke Joe Bennett, ada Rawls, Tomlin, Lewis Tomlin kah? Entahlah, gue hanya menebak. Apaan cok, belibet banget. Ojo terlalu deras. Bola yang diberikan Jacobson, kasih jauh mungkin. Kasih ke Harrington. Ada Rawls dijaga. Thompson, ada Fagundes. Lihat itu ada Onyedin mah atau Wheeler mungkin. Kasih ke Wheeler, sangat kosong dengan Joe Bennett di menjaganya. Wheeler sedikit kasih crossing ke Onyedin mah namun terlalu jauh. Peck, Rawls, Tomlin. Tak kenapa ya, kalian bisa lihat lah bagaimana gue lebih exciting untuk komentarin pertandingan di FA Cup daripada di Championship. Karena apa ya, lebih seru ketika kita berhasil mengeluarkan atau mengungguli atau bahkan merebut bola dari pemain yang berada di tim kasta atas, divisi utama dari Liga Inggris yang bahkan menjadi mungkin liga terbaik di dunia kan. Ojo dapat Stewart, nice. Namun dapat Ojo lagi, dijaga oleh Jacobson, kasih ke Tomlin, ada Harry Wilson. Untungnya didapatkan oleh Stockdale. Fagundes dapat, dapat lagi. Wheeler kasih ke Fagundes, lihat ada Onyedin mungkin bisa. Itulah, lihat Harrington namun berhasil dijegat tadi. Tomlin kasih ke Harry Wilson. Sudah 44 menit di babak pertama hampir habis. McCarthy, nice, kualitas yang sangat bagus. Harrington dapat, kasih ke Fagundes, dibaca tadi dan itulah dia. Satu babak pertama di Adams Park, dimana kita masih imbang untuk sementara menghadapi Cardiff City. Entahlah ini harus dibanggakan atau harus disedihkan, harus diratapi karena satu shot satu on target cukup akurat. Namun gue harapnya sih menang sih, atau mungkin kita di selanjutnya, pertandingan selanjutnya, episode selanjutnya kita akan menggunakan formasi 5 back dan akan menerapkan porsi bertahan sama seperti ketika kita menghadapi Leeds dan juga Crystal Palace. Ojo dijaga oleh Jacobson, hampir saja Jacobson. Stockdale, sumpah bagus banget. Apaan anjir, pelanggaran tadi ya Jacobson kepada Ojo. 5 back mungkin kita akan terapkan di pertandingan selanjutnya, walaupun gue rasa itu bukanlah hal yang bijak karena kita akan menghadapi tim yang masih berada di satu divisi loh. Jadi itu agak sedikit bermain negatif. Harry Wilson kasih, Stewart dapat, yes. Stockdale langsung tinju keluar, bagus banget sih Stockdale performanya. Bakuna kasih ke Peck, ada Rawls dijaga oleh Freeman, nice, bersih bahkan. Onyedin mah masuk, Onyedin mah kasih dulu ke Wheeler, ada Thompson dijaga oleh Bennett. Thompson nggak bisa lolos, Wheeler masih dapat. Harrington kasih ke Thompson, Fagundes tahan, yes. Gila, gol yang sangat bagus sih build up-nya. Gue suka banget menit ke 57 akhirnya kita berhasil memecah kebuntuan. Gila, unggul untuk sementara ini, 3 poin untuk sementara ini. Finishing dari seorang Fagundes yang berhasil mengelak 1 lawan 1 dengan back mereka, luar biasa sih. Ya gue bisa mengerti dengan finishingnya, namun build up dari pemain kita itu loh. Wheeler kasih ke Harrington, Thompson, lihatlah finishing dari Fagundes, hampir di tackle itu sama si Bennett kah yang punya real face. Yap, hampir di tackle, untungnya berhasil mengecoh dan sumpah kualitas dan mereka langsung
respon dengan mengganti pemain. Striker mereka ditarik keluar, Tomlin digantikan oleh Vassell yang sepertinya juga adalah striker. Let's go, kini kita sudah unggul, dapat advantage 1 gol. Semoga bisa mempertahankan ini. Main negatif nggak apa-apa, mungkin kita bisa bertahan. Harry Wilson, namun mereka pastinya akan ngotot untuk menyerang. Bennett kasih langsung ke Harry Wilson, kosong banget. Stewart, untungnya diganggu loh. Stockdale langsung ke depan, ada Fagundes. Lihat ada Stewart namun dapat oleh Vassell. Vassell kasih ke Ojo, sangat kosong Ojo. Diganggu, nice. Oleh siapa ya? Fagundes ya? Jacobson atau Fagundes? Si Vassell kasih ke Ojo, itu kosong banget itu. Namun berhasil diblok dengan sliding block tendangan dari Ojo yang punya real face. Wow, luar biasa kan? Gue udah bilang. Harry Wilson melakukan corner kick. McCarthy mungkin, Ojo hati-hati. Stockdale, luar biasa Stockdale, sumpah. Tentunya dia sudah punya bekal berupa pengalaman ya, walaupun tubuh bugar dan hal-hal yang sebenarnya sudah menurun karena pengaruh usia. Kalau nggak salah dia juga di real life diperpanjang ya kontraknya 1 tahun. Jadi ya sangat luar biasa, gue bisa melihat kualitasnya. Namun itu offside tadi dari Fagundes, kelihatan banget offside ya. Yap, offside karena kosong banget pak, sumpah. Ya kalau nggak salah si Bennett ya. Dia itu bukannya Derby County ya? Bukan si Bennett pak, si Bamba. Kenapa gue mikirnya Derby County ya? Phillips langsung kasih ke depan, ada Vassell, Jose Otutu, Ojo, Rals, ke Ojo lagi, tidak terjaga oleh Jacobson. Berhasil lewat dia, Jacobson mungkin bisa tutup Jacobson. Stockdale lagi-lagi berhasil menyelamatkan pertandingan kita. Menyelamatkan 3 poin kita. Let's go, 70 menit. 20 menit lagi menuju 3 poin perdana. Vassell dapat lagi, naik, luar biasa defense dari kita. Come on, Freeman, no. Harry Wilson, kok Harrington? Lag ya footage-nya, sorry bro kalau lag ya. Harrington diambil oleh Pak. Vassell langsung kasih ke Ojo. Untungnya ngaco sih tendangannya, ngelebar. Karena itu udah kosong banget pak. Udah berapa kali kita kosong kayak gitu, bolong banget sih. Karena mungkin mainnya pressing ya. Lihatlah, untungnya melebar. Ojo, Stockdale sudah bagus banget sih. Dan Hoylett masuk juga akhirnya. Mungkin kita bisa passing pendek. Freeman, untungnya kebuka banget ya. Freeman langsung kasih ke Fagundes. Tahan dikit, no nggak bisa sih. Peck kasih ke Wilson, melebar mereka. Wilson mau over the top, namun untungnya dihalangi ya. Freeman sama si Thompson kalau nggak salah ya. Harry Wilson dijaga oleh McCarthy jaga dong. Stewart, yes, berhasil menang duel udara. 10 menit lagi. Bakuna kasih ke Harry Wilson. Rouse, Stockdale, come on, Stockdale. Oh shit. Kenapa ini bisa terjadi bang? Shit. Vassell naik, berhasil mengganggu, nice sekali. Freeman kasih ke Jacobson, mungkin bisa counter. 1 poin, 3 poin, 3 poin perdana kita, maksud gue untuk pertama kalinya. Onyedin mah diambil oleh Rals, no. Bakuna kasih ke Hoylett, Jordan Hoylett langsung over the top ke Vassell, nggak offside, wasit nggak offside. Oh no. Anjing, fuck, gentot. Menit 89 loh. Vassell, pemain pengganti mereka yang menggantikan siapa ya tadi? Tomlin kalau nggak salah. No, what the fuck, hanya dari kesalahan dari Onyedinma yang kontrol bola. What the fuck, gentot. Sudah menjadi
kacau semuanya, gila. Emang wajar sih akhirnya mereka dapat gol karena itu bukti dari gempuran mereka. Dan gue udah bersyukur gue bisa lihat bagaimana pemain-pemain kita berhasil mempertahankan bola dengan cara defense mereka, apakah itu blok, merebut bola, dan juga menang duel udara. Namun terutama Stockdale sih udah sangat bagus, dia juga nggak bisa disalahkan Pak, karena itu pasti terjadi. Nggak ada kiper yang nggak mungkin untuk dibobol, bahkan seorang Alisson pun kiper nomor 1 di dunia pastinya definitely akan bisa dibobol. Morrison menggantikan Bennett. No anjing, fuck. Sumpah nggak bisa berkata apa-apa lagi kan, karena maksudnya gue udah nantiin ini Pak dari berapa episode, terus gue lihat kesempatan di mana kita unggul dan juga sudah menit ke 80, namun akhirnya 9 menit kemudian kita dikecewakan. Sumpah Cardiff City, sumpah fuck. No. Harry Wilson, Oilet, Vassell, Peck, Bakuna, Rals. Hanya sisa 2 menit bahkan. Mehmeti gue gantiin si Harrington, sementara Peterson masuk menggantikan Freeman. Menit ke 89 udah nggak ada gairah sih gue. Sumpah patah hati cowok, sumpah lah. 2 menit tambahan waktu. Harry Wilson kasih ke Bakuna. Vassell, fuck you anjing. Toilet. No. Nice Stockdale, jangan sampai kita kalah Pak. 1 poin aja cukup ya. Ya sudah. Oke, itu dia di Adams Park, sebuah drama yang lebih menegangkan daripada drama Korea yang pernah gue nonton sih. Gila, gue nontonnya Itaewon Class doang. Drama Koreanya lebih menegangkan dari itu. Dan no, kita hanya butuh 3 menit untuk menyelesaikan pertandingan dengan hasil kemenangan. Namun mungkin kita bisa coba lagi ya di episode selanjutnya, di pertandingan berikutnya. Anjir, gue udah pastiin banget, udah yakin banget kita nggak bakalan bisa promosi di musim ini. Sorry banget ya, namun ya itulah hidup. Atau mungkin kita bisa melalui jalur playoff, namun dengan posisi klasemen yang seperti ini sih. Vassell berhasil mendapatkan 1 gol, itu membuat dia menjadi man of the match, karena pastinya dia berhasil menggagalkan kekalahan dari tim mereka kan. Jadi gue bisa mengerti itu, namun bagi gue man of the match untuk tim kita definitely si Stockdale sih. Defense yang sangat bagus. Watford imbang dari Bristol, Swansea imbang dengan Brentford, sementara Rotherham mengalahkan Birmingham. Sisanya imbang Stoke City, Sheffield, Blackburn dan juga Bournemouth menang menghadapi Stoke City. Anjing, memang udah sehari-hari sih, udah kayak rutinitas kita gitu loh, imbang menghadapi tim dari kasta sendiri, sementara dari kasta atas, dari divisi atas, divisi paling utama di Liga Inggris, kita bisa menang. Anjing, sumpah lah. Semoga ini bisa berakhir ya, kutukan aneh seperti ini yang membuat kita dapat poin juga sih. Namun kan maksud gue kan kalau 3 poin kita dapat lebih banyak kan. Gila sumpah. Lawan Arsenal gue gak tahu gimana lagi, namun kayaknya gue bakalan ngontot. Huddersfield menghadapi Barnsley, Luton Town kalah dari Derby County, Middlesbrough menang atas Coventry, sementara Norwich City ditahan imbang oleh QPR. Oke, dan Norwich City masih ada di puncak klasemen dengan 23 poin, sementara kita masih ada di posisi ke-23 dengan 5 poin. Swansea juga imbang menandakan mereka juga dapat poin, jadi mereka semakin akan mengejar kita pastinya definitely. Norwich 23 kan, jadi kita masih punya jarak yang cukup dekat, jadi kita masih bisa mengejar mungkin ya. Kalau untuk posisi dari posisi 3 sampai berapa, 6 ya, dari posisi 3 sampai 6 mungkin kita bisa kejar, karena itu adalah tempat untuk playoff, promotion playoff. Mungkin kita bisa ikut itu saja, karena gue udah gak yakin banget Pak. Home game ended in a
1-1 draw. Bener banget beritanya, sumpah. Dan di episode selanjutnya kita akan menghadapi Derby County, yang mana di sini masih ada si Wayne Rooney pastinya. Dan juga mungkin selanjutnya juga kita akan menghadapi Luton Town. Mungkin Luton Town ini gue bisa prediksikan akan lebih mudah. Bisa lihat dari rating juga yang juga hanya 1,5. Dan gue bisa lihat negotiationnya. Kita mungkin bisa sedikit meng-scout dari pemain-pemain dari Derby County. David Marshall ya, pemain adalah dari kiper utama dari Scotland yang dipanggil juga ke Euro tahun ini. Sudah 35 tahun ternyata dia, dan juga rating dia di PES 2018 patch Smoke Patch 69 ya. Dan juga ada Wayne Rooney, posisi central midfield. 35 tahun, 75 ratingnya. Pastinya masih sangat bagus. Dan juga kalian bisa lihat ada Josh Wiak, striker yang juga digunakan di timnas Polandia. Gila, memang parah banget sih. Ini dia Josh Wiak, 71 rating. Masih 22 tahun ternyata dia, gue baru tahu. Dan juga ada Whittaker, kayaknya gue pernah dengar nama itu. Weghorn juga 19 tahun. Oh shit, 19 tahun, 63 rating pak, sumpah keren sih. Ada Lawrence juga 74 rating. Kita akan lihat seperti apa dan bagaimana perjalanan kita menghadapi Derby County. Gue gak harapin untuk kalah setidaknya, dan gue harapin banget untuk menang kita di menghadapi Luton Town. Jadi ya mungkin itu saja episode kali ini. Sorry kalau mengecewakan sekaligus membuat kalian agak deg-degan, karena itulah sepak bola. Gue main di sini nggak pakai settingan, gue main lawan AI, namun gue juga nggak sengaja ngalah, nggak, gue kerahin segala tenaga gue untuk menang pastinya. Dan ya mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ini kepada teman-teman kalian atau kerabat kalian yang suka dengan konten-konten yang seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini pastinya. Dan jangan lupa untuk berdonasi jika kalian ingin. Hanya jika kalian ingin berdonasi di Sosiabas. Link tertera di deskripsi. Dan juga gue punya channel yang membahas tentang anime dan juga film. Namanya adalah Layar Entertainment. Kalian bisa juga cek di deskripsi. Bisa kalian cek channel itu, bisa kalian subscribe juga, karena dari situ gue juga mencari uang. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita mungkin ingin mencari kemenangan kita. Goodbye.